Dan si Chris Wu ini juga mengatakan kepada dia bahwa dia itu akan bertanggung jawab nih guys dan menjaga si Du Meiju ini selamanya. Lumayan panjang. Nggak lumayan sih, tapi 5 inch panjang loh guys, serius. Pergi ke dapur dan udah tahu ke dapur mau ngapain? Iya, serem kan? Hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cing, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang dua artis ternama. Yang satu dari Cina, yang satunya dari Thailand. Beda banget ya yang kita bahas ya. Intinya mereka itu kayak lagi viral banget sekarang dikarenakan apa yang mereka lakukan baru-baru ini. Nah, pada awalnya sih banyak orang yang ngira bahwa mereka itu kayak innocent banget gitu ya kan, apalagi dari wajah mereka emang kayak innocent. Tapi kelakuan mereka ya Allah bikin istighfar guys, serius. But wait, sebelum kita bahas mereka lebih dalam lagi, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Gak K-popers aja sih, semuanya deh. Dan langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang kronologi dari kasusnya Chris Wu. Jadi seperti yang kalian tahu, Chris Wu itu terlibat dalam kasus penanaman cabai. Oke, katanya aku sensor aja buat kalian yang nggak tahu penanaman cabai itu apa, langsung aja lihat di kolom komentar itu yang aku maksudkan dengan penanaman cabai. Nah, untuk kronologinya Chris Wu ini, itu bermula dari seorang cewek nih guys. Nah, cewek ini usianya adalah 19 tahun. Namanya itu adalah Du Meiju. Jadi Du Meiju ini menceritakan tentang dugaan penanaman cabai yang dilakukan oleh Chris Wu dalam sebuah wawancara. Dan ia menuding bahwa si Chris Wu ini telah melakukan penanaman cabai kepadanya. Dan seperti yang dilansir dari Dong A Ilpo dalam wawancara bersama dengan media setempat, Du Meiju mengatakan pertama kali bertemu dengan Chris Wu saat berusia 17 tahun. Dan dalam wawancara tersebut, si Du Meiju ini mengatakan bahwa pihak dari Chris Wu mengatakan itu merupakan sebuah wawancara. Mereka tidak mengatakan bahwa akan berlangsung di malam hari. Karena satu dan lain hal, mereka pun menjemput si Du Meiju ini pada saat malam. Dan si Du Meiju itu masuk ke dalam mobil. Dan manajernya mengatakan bahwa Chris Wu sudah berada di tempat tersebut. Dan pada akhirnya si Du Meiju bersama dengan manajer tadi kan udah dijemput dan sekarang dia itu sudah berada di rumahnya Chris Wu. Dan si Du Meiju ini mengatakan bahwa di rumah Chris Wu itu sudah berkumpul beberapa orang. Ada yang produser musik, terus ada juga dua cewek yang mana cewek ini kayak seumuran sama dia. Habis itu ada juga sepupunya Chris Wu. Dan buat yang nanya gender dari sepupunya Chris Wu, cowok atau cewek, gendernya adalah cowok guys, oke? Dan setibanya di rumah Chris Wu, Du Meiju ini menyatakan diminta untuk minum alkohol bersama dengan yang lainnya. Dan gak ada satupun sih yang membicarakan tentang pekerjaan. Padahal kan tujuannya si Du Meiju untuk datang ke rumah Chris Wu adalah tujuan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang aku maksudkan di sini adalah si Du Meiju ini akan menjadi bintang di dalam MP-nya Chris Wu. Siapa sih yang gak mau menjadi bintang di musik videonya Chris Wu? Apalagi Chris Wu loh guys, namanya dia itu gede banget. Mungkin untuk yang kalian K-popers yang baru itu nggak tahu Chris Wu siapa ya, tapi K-popers yang generasi kedua udah tahu Chris Wu ini siapa. Dan mungkin namanya di Korea nggak sebesar yang dulu ya, tapi nama dia di Cina itu udah gede banget loh guys. Aku kasih tahu ya, dia itu karirnya nggak cuma di Cina doang, tapi karirnya dia juga udah sampai Hollywood. Bahkan dia ini juga pernah main di film Hollywood. Meskipun filmnya aku sih nggak terlalu suka ya, serius. Padahal aku loh suka banget sama pemain-pemainnya di film itu. Tapi kayak kenapa sih nggak nyantol banget filmnya, serius. Aku lupa judul filmnya apa. Intinya film itu adalah bergenre kayak action gitu. Ada yang tahu judul filmnya apa? Langsung taruh di kolom komentar. Oke? Dan pada akhirnya si Du Meiju itu pengen pulang, tapi manajernya itu enggak mengizinkan si Du Meiju, bahkan mengambil handphone Du Meiju. Dan si Du Meiju baru mendapatkan kembali handphonenya ketika ke kamar mandi, dan dia pun langsung menghubungi teman untuk meminta tolong. Tapi guys, pada akhirnya si manajer itu tahu tentang hal tersebut, dan dia mengatakan kalau dia tidak bersenang-senang, Chris Wu akan marah sama dia. Sang manajer juga menyebutkan bahwa Chris Wu itu adalah sosok yang berpengaruh di industri hiburan. Dan perkataan itu pun mempengaruhi pikiran Du Meiju yang sedang belajar seni dan hendak menjadi artis di masa yang akan mendatang. Dia kemudian mengatakan bahwa hal itu sepertinya nggak akan baik-baik aja karena dia bisa dengan mudah di blacklist jika si Chris Wu itu angkat bicara. Dan manajernya juga mengatakan bahwa Chris Wu juga punya banyak proyek besar. Dia juga mengatakan bahwa dia itu bisa menjadi artis di agensinya. Jadi, dia pun tidak bisa berpikir jernih pada saat itu. Dan pada akhirnya dia itu dipaksa kembali ke ruang tamu dan beberapa orang memaksa dia untuk minum, termasuk Chris Wu juga memaksa si cewek tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dia juga sudah pergi terlalu lama, jadi dia harus minum 2 gelas koktail. Dan dia juga terlalu takut nih untuk melawan. Dia pun akhirnya hilang kesadaran dan ketika bangun dia itu sudah ada di tempat tidur dari Chris Wu.
Nah lo, tadi kan minum, hilang kesadaran, tiba-tiba berada di tempat tidur yang sama Chris Wu. Kira-kira apa yang udah dilakuin nih? Jadi penasaran ya, kepo. Dan si Chris Wu ini juga mengatakan kepada dia bahwa dia itu akan bertanggung jawab nih guys dan menjaga si Du Meiju ini selamanya. Dan dia bahkan ngajakin si cewek tersebut untuk ketemu sama ibunya pada saat tahun baru. Dan si Chris Wu ini kayak terlihat tulus gitu sih. Dan dia juga mengatakan bahwa Chris Wu itu hanya menghubunginya ketika punya waktu kembali ke Beijing. Dan ketika bertemu mereka itu hanya menghabiskan waktu di rumah. Dan selama berhubungan dengan Chris Wu yaitu hanya mengenal staf, asisten sepupu, dan juga beberapa produser. Tapi guys, hubungan mereka yang mungkin pada awalnya kayak manis-manis gitu ya kan, kayak romantis lah, sweet lah. Nah, sikap Chris Wu-nya nih guys yang tiba-tiba kayak berubah sama dia. Habis itu nih mengenai sumber pekerjaan. Nah, si Chris Wu itu bilang dia itu akan memperkenalkan si Du Meiju ini sama semua gitu. Tapi kok nggak ada diperkenalkan juga gitu. Jadi kayak ini orang beneran nggak sih? Jadi seperti itulah nih guys ungkapan dari si Du Meiju. Tapi kita itu nggak hanya bisa mendengarkan Du Meiju aja dong ya. Kita juga harus mendengarkan bagaimana ungkapan dari si Chris Wu. Jadi si Chris Wu sendiri itu bilang bahwa dia itu tidak langsung merespon karena tidak ingin mengintervensi proses hukum. Tapi dia juga tidak menyangka bahwa diam akan membuat rumor dan serangan semakin liar. Dan dia juga sudah mencapai batas kesabaran. Dalam unggahan di Weibo, dia mengatakan bahwa dia itu pernah bertemu dengan Du Meiju hanya satu kali saat berkumpul dengan teman-teman pada tanggal 5 Desember 2020. Dan dia juga tidak pernah memaksa Du Meiju untuk minum alkohol atau mengambil handphonenya. Pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa hal ini itu bermula dari pertemuan Du Meiju bersama dengan Chris Wu pada tanggal 5 Desember. Dan mantan manajer Chris Wu juga mengadakan pertemuan di rumah sang artis dengan kedok menjadi bintang video klip. Dan pada bulan lalu Du Meiju dan salah seorang sahabatnya menyusun sebuah rencana terkait Chris Wu. Jadi diskusi mereka ini nggak lain adalah bagaimana sih untuk rilis hubungan aku sama Chris Wu supaya aku itu bisa mendapatkan yang namanya popularitas. Dan pada tanggal 8-11 Juli, Du Meiju mengirim 3 unggahan dan unggahan tersebut menjadi viral. Dan tanggal 13 Juli, ia didekati oleh seorang penulis daring namanya adalah Xiu yang berusia 31 tahun yang disebut ingin mencari profit. Dan Xiu ini akhirnya diputuskan menulis sekitar 10 unggahan Weibo dan si Du Meiju mengunggahnya mulai tanggal 16 Juli. Dan pihak ketiga dalam isu ini bukan hanya Xiu dan juga temannya si Du Meiju, tapi ada juga seorang pria yang berusia 23 tahun namanya adalah Liu. Yang mana Liu ini kayak nipu Du Meiju dan juga si Chris Wu. Jadi dia itu kayak berpura-pura menjadi sosok yang terkait dengan urusan tersebut. Dan pria bernama Liu ini kemudian mencoba meraih kepercayaan Du Meiju dengan berpura-pura menjadi wanita yang juga dibohongi oleh Chris Wu. Dan Liu ini kemudian menghubungi pihak Chris Wu dengan berpura-pura menjadi Du Meiju maupun kuasa hukum Du Meiju demi mendapatkan uang damai. Ia juga berpura-pura menjadi pengacara Chris Wu dan menghubungi Du Meiju demi menada uang yang hendak dikembalikan oleh wanita tersebut. Dan setelah ditangkap, si cowok tersebut ngakuin tuduhan penipuan dan saat ini ditahan di stasiun polisi Chaoyang. Dan untuk kasusnya Chris Wu ini tuh masih dalam tahap penyelidikan, belum ada kesimpulannya guys apa hukuman untuk Chris Wu. Tapi seperti yang berita aku baca-baca kemarin, ada yang menyebutkan bahwa Chris Wu itu akan benar-benar mendapatkan hukuman yang benar-benar berat banget. Dan kemungkinan untuk karirnya sebagai seorang artis terutama di Cina itu kayaknya bakalan udah pensiun aja, nggak bisa berkarir lagi karena kasus dari Chris Wu juga besar. Dan menurut investigasi selanjutnya itu juga menyebutkan bahwa Chris Wu ini katanya juga melakukan hal tersebut kepada wanita-wanita muda yang mana usianya juga kayak masih di bawah umur. Seperti berita yang terakhir kita bahas itu katanya sampai bersama dengan wanita yang usianya 12 tahun. Wih parah juga ya kan, kayak sama bocil-bocil gitu. Dan menurut aku ini emang udah kayak kelewatan batas banget sih. Dan guys, sekarang kita akan masuk untuk ngebahas tentang kasus dari artis yang Thailand itu. Dan ini tuh juga menjadi topik perbincangan hangat dan heboh banget. Dan aku juga benar-benar nggak nyangka dia itu dapat melakukan hal tersebut. Nah, artis yang aku maksudkan di sini adalah si Toi Thanapat. Nah, buat kalian yang belum tahu, Toi Thanapat ini adalah salah satu artis ternama dari Thailand. Dia itu mulai dikenal luas setelah membintangi series Why Are You yang mengisahkan tentang kehidupan 4 pemuda yang terhubung dengan sebuah fanfiction. Dan dalam series yang tayang perdana pada tahun 2020 ini, Toi Thanapat itu memerankan karakter Zen dan beradu akting dengan sederet aktor seperti Supapong, lalu ada juga Brooke Panich, hingga Kan Kritsana. Ia ini diketahui pernah didapuk sebagai pembawa acara di Watching It in Japan Season 4 yang tayang pada tahun 2020 dan Watching It in Senpai pada tahun 2019. Dan pada akhirnya aktor asal Thailand ini ditangkap oleh pihak kepolisian usai terbukti menjadi orang yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya sendiri.
Dan menurut laporan oleh Bangkok Post, kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 di sebuah townhouse di Jalan Liap Kong 2, distrik Klong Samwa. Dan menurut laporan polisi Kanaya, kejadian berlangsung sekitar pukul 1.30 dini hari waktu setempat. Dan polisi, petugas forensik, dan petugas penyelamatan langsung bergegas menuju tempat kejadian. Dan setibanya di lokasi, tubuh dari kekasihnya si Toy Tanapat sudah terbaring tak bernyawa dengan posisi menghadap lantai di kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Dan kalian tahu nggak, si kekasihnya itu punya luka tusuknya itu ada di dada sama di tubuhnya yang lain. Dan kalau dihitung-hitung ya, itu kira-kira kayak 20-an gitu. Dan ada luka yang kecil sampai luka yang besar. Ih, serem banget gak sih? Ya Allah. Dan atas penemuan itu, pihak kepolisian langsung mengamankan si aktor tersebut nih guys. Dan polisi juga langsung melakukan penggeledahan di rumahnya Toy. Dan pada akhirnya, polisi itu menemukan sebuah pisau. Dan setelah ditemukan pisau itu kayak banyak banget warna-warna merahnya. Ya udah tahu dong ya warna merah itu datang dari mana. Dan panjangnya sekitar 5 inch. Widih, lumayan panjang. Enggak lumayan sih, tapi 5 inch panjang loh guys, serius. Dan selama interogasi berlangsung, si Tanapat itu mengatakan kepada polisi bahwa dia itu minum bir sama si kekasihnya sampai pada pukul 22.00 malam hari. Dan setelah mereka naik ke lantai atas dan menuju kamar, mereka itu terlibat pertengkaran yang bersumber dari masalah pekerjaan. Nah, menurut Toy, kekasihnya menyuruh Toy untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah. Dan nggak hanya itu saja nih guys, pada saat si cowok itu ngemasin barangnya ya, si ceweknya ini terus marah nih sama dia. Dan mungkin si cowok ini udah geram banget ya sama si ceweknya. Dia pun langsung pergi ke dapur. Dan udah tahu ke dapur mau ngapain? Yop, mau buat Indomie. Ya enggak lah, mau ambil pisau guys. Ih, serem kan? Namun nih guys, si Toy itu nggak langsung gituin. Enggak kok. Pas saat itu mereka ada drama sedikit nih. Yang mana mereka itu kayak berebut nih pisaunya. Kan perlawanan diri kan. Nah, si ceweknya mungkin takut gitu ya kan. Jadi dia mau ngambil pisaunya. Jadi kayak gini-gini. Dan pada akhirnya, ya itulah yang terjadi. Namun sayangnya pihak kepolisian tidak sepenuhnya yakin dengan pengakuan Toy. Hal ini lantaran penyidik juga masih akan membeberkan fakta dan menginterogasi si Toy lebih lanjut. Dan kemudian pihak kepolisian akan mengajukan tuntutan sama si Toy. Dan sementara itu nih guys, di akun Facebook miliknya CS ini, korban sebelumnya membagikan sebuah foto yang menunjukkan kondisi wajahnya yang penuh dengan luka. Unggahan itu juga dibagikan oleh CS pada tanggal 8 Juli dan menambahkan keterangan bahwa dia mengalami depresi dan didiagnosis sebagai bipolar sekitar 2 tahun lalu. Kondisinya sebagian disebabkan oleh serangan fisik oleh orang yang dicintai di masa lalu dan juga sekarang, yang tak lain adalah si Toy. Well, kita berharap semoga penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat segera selesai. Dan cukup kaget banget ya, meskipun nggak kenal gitu ya kan, tapi dengan akan viral juga. Dan setelah kita lihat-lihat, mukanya kayak innocent banget gitu ya kan, tapi nggak nyangka pada akhirnya dia melakukan hal tersebut. Aduh, ya ampun, sedih banget. Bukan sedih sih, tapi kayak kaget gitu loh guys. Jadi kayak takut gitu kan, serem nih. Sebenarnya dari kasusnya si Chris sama Toy itu dapat memberikan kita pelajaran bahwa kita itu tidak bisa menilai orang dari covernya. Orang yang terlihat imut, lugu, polos, dan sebagainya, itu bukan selamanya mereka baik. Dan orang yang terlihat serem, sangar, dan juga mau aja mukanya, enggak berarti dia itu juga seperti itu. Intinya, don't judge book by cover. Lihat dulu, pelajari dulu, baru kita judge, oke? Nah guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kemal. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.